Halo, kembali lagi bersama saya Nabila. Kali ini kita akan belajar tentang sudut dan garis sejajar, materi SMP kelas 7. Nah, di sini saya sudah menyiapkan berbagai jenis sudut. Di sini yang pertama, langsung aja kita bahas. Pertama ini ada sudut lancip. Di sini ada sudut lancip. Kenapa disebut sudut lancip? Karena dia besar sudutnya terletak antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, di sini ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini besarnya 90 derajat. Sudah pasti 90 derajat karena sudut siku-siku. Nah, yang selanjutnya ini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya adalah lebih besar dari 90 derajat namun lebih kecil dari 180 derajat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sudut lurus. Sudut lurus ini besarnya 180 derajat. Kemudian yang terakhir ada sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya lebih besar dari 180 derajat, namun lebih kecil dari 360 derajat. Jadi, jenis-jenis sudut itu ada 5. Dan ini besarnya lebih kecil daripada 360 derajat, karena 360 derajat itu balik lagi ke 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan antara sudut. Di sini ada berpelurus. Nah, berpelurus itu maksudnya jika di sini ada sudut alfa dan di sini ada sudut beta, maka alfa ditambah beta itu 180 derajat. Karena sudut lurus kan tadi 180 derajat, maka alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Biasanya di soal itu ditanyakan salah satunya, seperti misalnya jika diketahui alfa itu sebesar 70 derajat dan alfa berpelurus dengan beta maka berapa besar beta? Nah, kita bisa mencari beta itu dengan cara 180 dikurang alfa, maka betanya itu 180 dikurang 70. Jadi betanya 110 derajat. Seperti itu kalau berpelurus. Nah, kemudian kalau di sini yang kedua ada berpenyiku, maka alfa ditambah beta itu sama dengan 90 derajat. Nah, di sini misalnya ini yang alfa, ini yang beta ya. Ini alfa, ini beta. Nah, contoh soalnya tuh seperti sebelumnya. Jika diketahui alfa itu sebesar 60 derajat dan alfa itu berpenyiku dengan beta, maka berapa betanya? Maka betanya itu sama dengan 90 dikurang alfa kan. Nah, 90 itu dikurang alfanya tadi kan 60. Berarti kita tahu betanya itu 30 derajat. Jadi berpenyiku dan berpelurus seperti itu. Kemudian ada lagi bertolak belakang. Nah, sifat bertolak belakang itu sudutnya yang ini dengan yang ini itu sama besar. Jadi misalnya ini sudutnya sebesar alfa, maka di sini juga sebesar alfa. Kemudian jika di sini sebesar beta, maka yang di sini juga sebesar beta. Nah, kalau kita tinjau dari sini ke sini,
Ini kan alfa ditambah beta berpelurus ya. Jadi dia 180. Nah, jadi misalnya kita diketahui itu alfanya sebesar 100 derajat. Nah, maka betanya itu kan otomatis 180 dikurang 100 ya, yaitu 80. Nah, makanya kalau yang di sini itu 100, di sini juga 100. Nah, yang beta tadi kan misalnya 80 nih, maka beta di sini juga 80. Seperti itu. Jadi totalnya 180 tambah 180, betanya 360. Gitu. Jadi 2 alfa ditambah 2 beta sama dengan 360, karena alfanya 1, 2 dan betanya juga ada 2. Seperti itu, 360 derajat. Kemudian kita masuk ke garis sejajar. Nah, di sini materi garis sejajar itu masih berhubungan dengan materi sudut. Karena garis sejajar tuh menggunakan sudut seperti ini. Nah, di sini ada sudut alfa misalnya. Di sini juga sudut alfa. Nah, besar sudut ini tentunya harus sama karena mereka garis ini nih, misalnya ini adalah garis A, ini garis B, garis A dan B itu sejajar. Ini simbol sejajar kayak gitu ya. Nah, garis A sejajar dengan garis B, maka sudutnya, sudut misalnya garis C ya, sudut antara garis A dan C dan sudut antara garis B dan garis C itu sama besar, yaitu alfa. Nah, sudut yang seperti ini itu disebut sudut sehadap. Nah, jadi sudut sehadap itu besarnya sama. Sudut ini dan sudut ini itu besarnya sama karena mereka sehadap. Nah, di sini ada lagi 2 garis yang sejajar dan memotong sebuah garis. Nah, oh ya, garis sejajar itu definisinya jika ada dua garis, jika diteruskan itu tidak akan menyatu. Misalnya seperti ini ya, kita teruskan seperti ini, itu nggak bakal menyatu, itu namanya garis sejajar. Tapi kalau misalkan garisnya seperti ini, nah ini jika dilanjutkan, dia akan bertemu atau menyatu. Nah, kan kalau sini berarti garis ini tidak sejajar. Garis ini sejajar karena tidak akan menyatu. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada garis sejajar dan dia punya 8 sudut. Misalnya kita beri nama sini A, sini B, sini C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ada 4 jenis sudut dan di sini juga sifatnya berbeda-beda. Nah, di sini ada 4 sifat sudut ya. Kita tulis 4 sifat sudut itu. Yang pertama adalah luar berseberangan. Yang kedua ada dalam berseberangan. Ketiga ada luar sehadap, sepihak maksudnya. Dan keempat dalam sepihak. Nah, kalau yang sehadap kan kita sudah belajar nih. Sehadap itu sudutnya, besar sudutnya sama dan dia arah sudutnya juga sama, itu namanya sehadap. Dan garisnya juga sejajar. Garis ini dengan garis ini kan sejajar. Itu namanya sudut sehadap. Nah, kemudian di sini ada 4 sudut juga. Ada luar berseberangan, dalam berseberangan, luar sepihak, dan dalam sepihak. Nah, sudut-sudutnya apa aja? Nah, sudut-sudutnya adalah jika yang luar berseberangan itu sudut A dengan sudut H itu luar berseberangan.
karena letaknya ada di pinggir luar dan dia atas dengan bawah seperti itu. Jadi A dengan H itu sama besar, serta sudut C dengan sudut F ya. Sudut C sama dengan sudut F. Nah, itu sifatnya sangat besar kalau berseberangan. Nah, sekarang yang dalam berseberangan. Kalau dalam berarti dia sudutnya ada di bagian dalam, namun tetap berseberangan, yaitu atas dengan bawah. Misalnya B dengan G dan D dengan E. Jadi sudut B sama besar dengan sudut G dan sudut D sama besar dengan sudut E. Nah, kemudian ada lagi luar sepihak. Nah, kita tentunya ambil sudut yang di luar nih. Kalau sepihak itu atas sama atas dan bawah sama bawah. Jadi kalau luar sepihak itu A dengan F, C dengan H. Nah, sifatnya itu jumlahnya 180. Jadi sudut A ditambah sudut F itu sama dengan 180. Kemudian yang di luar lagi itu ada sudut C ditambah sudut H, itu jumlahnya 180. Kemudian kalau dalam sepihak berarti B dengan E dan D dengan G ya. Sudut B ditambah sudut E itu 180 dan sudut D ditambah sudut G itu sama dengan 180. Jadi kalau sepihak itu jumlah sudutnya adalah 180, tapi kalau berseberangan itu besar sudutnya sama besar. Seperti itu. Sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!